Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu. Pada minggu kita hari ini, adik-adik akan ditemani oleh Kak Denis yang akan menemani adik-adik untuk memuji, memuliakan, dan membesarkan nama Tuhan, juga untuk mendengar firman Tuhan kita pada hari ini. Nah adik-adik, sebelum itu marilah kita menyiapkan hati kita, pikiran kita, Alkitab kita untuk mempersiapkan ibadah kita pada minggu hari ini. Nah adik-adik, sebelum itu Kak Denis akan memberitahu apa minggu kita hari ini. Topik kita minggu ini adalah mengolosongan paripe mituhani atau hidup sebagai keluarga Allah, dengan minggu 17 Dung Trinitatis. Nah adik-adik, kita semua adalah keluarga Allah, kita semua bersaudara, baik saudara kandung dan juga saudara seiman. Siapapun yang berada di dalam iman Allah adalah saudara kita. Nah, mari kita nyanyikan lagu pujian kita yang pertama hari ini, Ku Rasa Bahagia. Kita bangkit berdiri adik-adik. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandeng saudaranya ya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Ayo tunjuk ya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada hari ini, marilah kita memanjatkan doa kita yang tulus kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Gimana sih doa yang benar? 5, 5, 10. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu semalam. Kau memberikan kami tidur yang nyenyak dan mimpi yang indah, dan juga membangunkan kami pada pagi hari ini dengan keadaan sehat dan tanpa kekurangan sesuatu apapun. Ya Tuhan Yesus, sekarang kami sedang menjalankan ibadah kami. Berkatilah ibadah kami, agar kami bisa menjadikannya sebagai pelajaran di kehidupan kami. Tuhan, meskipun kami belum bisa beribadah di tempat kudus-Mu, berkatilah ibadah kami yang kami jalankan di rumah kami masing-masing. Berkati orang tua kami yang menemani kami, saudara kami yang menemani kami,
juga teman-teman kami yang ikut beribadah di rumah masing-masing. Tuhan berkati juga kakak sekolah minggu yang akan membawa firman Tuhan dan juga yang akan bernyanyi bersama kami. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, mari kita melanjutkan pujian kita yang selanjutnya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Marilah kita menyanyikan dalam Yesus kita bersaudara. Adik-adik, kita menyanyikan pujian kita yang ini dengan lebih semangat. Kita bangkit berdiri memuji dan memuliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Adik-adik, kita harus menyanyikan pujian ini dengan senyuman karena di dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, marilah kita menyanyikan pujian kita yang selanjutnya. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Jesus loved me, this I know, as He loved so long ago, taking children on His knee, saying, let them come to me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. The Bible tells me so. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Hari ini kembali lagi dengan Kak Putri, karena Kak Putri akan membawakan firman kita pada hari ini yang diambil dari 1 Samuel 17 ayat 40-50. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Gimana caranya berdoa adik-adik? Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ayo semuanya ditutup matanya ya. Allah Bapa kami
dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, kami dapat berdiri di tempat ini Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, kami mau mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Kak Putri. Kiranya Tuhan kami dapat mengerti firman-Nya itu dan dapat kami terapkan di kehidupan kami masing-masing. Berkati kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik boleh buka matanya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi kita pegang dulu Alkitabnya. Nah, adik-adik udah pada punya Alkitab kan? Meskipun adik-adik belum bisa baca, adik-adik boleh minta bantuan mama dan papa ya. Dan kakak akan membacakan 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Adik-adik dengarkan masing-masing ya. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya dan di tangannya dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegang di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menuju pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerahan-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dalam memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, dan diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya. Diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjumuruslah ia dengan mukanya di tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Nah, adik-adik, siapa di sini yang sudah pernah mendengar kisah Goliat? Puji Tuhan, kisah Goliat ini adalah salah satu kisah dari nabi kita yang mengandalkan Tuhan untuk melawan musuhnya. Nah, adik-adik, pasti adik-adik pernah deh dengar lagu Daud ini. Kak Putri nyanyikan ya adik-adik. Adik-adik boleh bangkit berdiri, kita nyanyikan sama-sama lagu Daud supaya kita tahu kisah Daud ini. Oke adik-adik? Adik-adik boleh berdiri yuk, biar semangat kita. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumbannya, tak Goliat mati, puji nama Tuhan. Sekali lagi adik-adik ya. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan.
lagu yang kita nyanyikan tadi, Daud datang demi nama Tuhan. Ketika orang Filistin itu bersombong diri karena badannya gagah, badannya besar, dan juga dia memakai pelindung besi, dia juga membawa pedang untuk melawan Daud. Tapi Daud hanya mengandalkan Tuhan. Dia membawa nama Tuhan untuk melawan Goliat yang musuhnya tidak sepadan dengan dia, adik-adik. Tapi gimana ya caranya bisa melawan Goliat ya? Nah, dia mendapatkan ide untuk melemparkan batu. Dari mana ya ide itu berasal ya? Karena dia mengandalkan Tuhan, adik-adik. Bagaimana bisa Daud yang sekecil itu melawan Goliat yang sebesar ini, adik-adik? Bayangkan ya adik-adik, kalau misalnya kita melawan orang yang besar, pasti kita bakal kalah, adik-adik. Tapi dengan kuasa Tuhan, Daud berhasil mengalahkan Goliat. Sesuai yang dikatakan Daud tadi, adik-adik, pada 1-17 ayat 45, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Wah, adik-adik, bagaimana bisa Daud yang tidak punya alat apapun, badannya sekecil itu, dia hanya mengandalkan Tuhan, adik-adik. Nah, begitu juga kita, adik-adik. Ketika kita ingin melawan sesuatu, maka kita jangan mengandalkan duniawi, jangan mengandalkan emosi, dan jangan mengandalkan kekerasan. Seperti Goliat tadi, adik-adik. Dia sudah bawa pelindung diri, dia sudah membawa pedang, dia sudah berusaha untuk memain kekerasan, tapi akhirnya dia kalah. Kenapa? Karena yang mengandalkan Tuhan ialah Daud. Nah, kalau kita misalnya ada suatu masalah, kita jangan menghadapinya dengan emosi yang tinggi dan bersombong diri. Kenapa? Kalau kita bersombong diri, adik-adik, maka kita akan dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Tuhan gak suka anak yang sombong. Kenapa? Karena Tuhanlah yang maha memiliki segalanya, adik-adik. Kita tidak sebanding dengan kekuasaan Tuhan. Jadi kita tidak boleh sombong karena kita hanya makhluk kecil seperti Daud, adik-adik. Gimana ya supaya kita menang melawan musuh kita? Nah, satu-satunya cara adalah adik-adik mengadu pada Tuhan. Adik-adik ketika berdoa, adik-adik minta pada Tuhan, "Tuhan, lindungi aku Tuhan. Bantu aku Tuhan untuk menghadapi masalah ini Tuhan. Amin." Kalau misalnya adik-adik punya musuh nih sama temennya jahat, temennya suka ngebully, temennya suka mukul adik-adik, maka adik-adik jangan langsung emosi. Adik-adik jangan langsung lempar barang. Adik-adik jangan bersombong diri bahwa, "Wih, aku kan orang kaya, dia gak boleh mukul-mukul aku sembarangan." Wah, adik-adik jangan mengandalkan hal duniawi. Tapi adik-adik mengadulah pada Tuhan. Kalau adik-adik mengadu pada Tuhan, Tuhan pasti akan beri jalannya. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah Tuhan akan memberikan ide kepada adik-adik. Misalnya nih, Kak Putri dipukul sama teman. Terus Kak Putri nggak bales. Kenapa? Karena kalau Kak Putri dijahati, Kak Putri nggak boleh jahat balik. Karena Tuhan tidak suka anak yang jahat. Tapi yakinlah adik-adik, ketika adik-adik mengadu pada Tuhan, Tuhan akan berikan jalan, adik-adik. Gimana caranya? Kak Putri diberi ide sama Tuhan bahwa Kak Putri harus ajak temannya main-main. Jadi teman yang mukul Kak Putri tadi, Kak Putri maafin, Kak Putri ajak main. Kalau dia nggak mau diajak main, ya sudah Kak Putri cari teman yang lain supaya Kak Putri tidak dipukuli. Begitu juga dengan adik-adik. Jadi kita nggak boleh bersombong diri, dan kita juga nggak boleh memukul orang lain juga ya adik-adik ya. Kita nggak boleh bersikap seperti Goliat. Karena kalau kita bersikap seperti Goliat, maka kita akan kalah. Segitu firman kita adik-adik. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan
Kak Putri yakin adik-adik semua mempunyai sikap seperti Daud. Ketika kita punya masalah, maka kita mengandalkan Tuhan. Tidak memandangkan kekuatan, tidak memandang fisik, tidak juga mengandalkan ego masing-masing. Puji Tuhan. Kita tutup firman kita hari ini, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan kami bisa bersikap sama seperti Daud Tuhan. Karena Daud ketika melewati masalahnya, dia hanya mengandalkan Engkau. Kiranya Tuhan kami tidak memegahkan diri dan kami tidak bersombong diri. Karena kami tahu Tuhan Engkau yang Maha Kuasa. Dan kami Tuhan tidak akan bersikap seperti Goliat Tuhan. Karena Goliat itu sombong dan kami tidak suka bersikap seperti sombong. Kiranya Tuhan Engkau didik kami menjadi anak yang baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Seberapapun persembahan yang kita berikan, asalkan kita berikan dengan hati yang tulus, maka pasti akan diterima oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Adik-adik, karena kita belum bisa memberikan persembahan kita ke gereja secara langsung, maka marilah kita mempersembahkan persembahan kita dan memberikan persembahan kita ke orang tua kita, agar orang tua kita yang akan memberikan kepada gereja. Marilah kita menyanyikan pujian kita yang selanjutnya, Bahasa Cinta. Andaikan lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Puji Tuhan, ibadah kita hari ini sudah selesai. Mari kita tutup ibadah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang di dalam kerjaan surga, terima kasih Tuhan, kami sudah beribadah hari ini. Kiranya Tuhan, kami dapat menerapkan firman tadi di kehidupan kami masing-masing. Berkatilah hari ini Tuhan, esok dan selamanya Tuhan, dan berkatilah kedua orang tua kami dan orang-orang sekeliling kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan berikan kami kesehatan dan jauhkan kami dari segala penyakit dan virus yang menghadapi kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami tutup ibadah ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.